Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Chelsea di podcast SMKN Negeri 1 Sikur. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu ya dari guru kita, dari guru SMK Negeri 1 Sikur ya. Ya, Pak Guru, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Chelsea, Eci ya? Iya, ya bisa apa aja gitu, Pak. Ya, kan sekarang ini lagi masa-masanya berita online dan media online seperti itu dah, Pak. Jadi di Sikur juga kan kita ada media gitu. Pak Guru selaku ketua dari media, koordinatornya. Iya, koordinatornya gitu. Koordinator media SMK 1 Sikur, apa yang perkembangan yang ada di media SMK Negeri 1 Sikur gitu, Pak. Ya, terima kasih luar biasa Eci selaku host kita di Pujasera ya, podcast Pujasera SMK Negeri 1 Sikur. Alhamdulillah kita bisa laksanakan pada siang hari ini. Seperti apa yang ditanyakan tadi, dari saya sekali lagi saya memperkenalkan diri bahwa saya sebagai koordinator tim media SMK Negeri 1 Sikur, seperti apa yang disampaikan oleh Eci tadi, terkait masalah pertanyaan perkembangan media selama kita di SMK Negeri 1 Sikur. Alhamdulillah luar biasa di media kita, terutama di YouTube kita, di media lain seperti Facebook, seperti Instagram, kita sudah banyak publikasikan promosi terkait masalah program-program sekolah kita. Perkembangannya alhamdulillah sangat luar biasa karena kita lihat dari 2 tahun terakhir ini semenjak media ini kita buat bersama tim. Nah, jadi subscribe kita aja di YouTube mungkin Eci juga sudah tahu ya bahwa subscribe kita itu sampai 1.170-an sekarang ya. Alhamdulillah ini adalah bagian dari kerja keras tim media bersama dengan anak-anak kami yang kreativitas juga untuk melakukan program-program dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah tentunya ya. Ini tidak lepas dari dukungan Bapak Kepala Sekolah. Apapun bentuk kegiatan dari media, dari semua yang kita publikasikan itu adalah bagian dari dukungan apresiasi terkait masalah program sekolah, terkait masalah apa yang kita angkat di media kita di SMK Negeri 1 Sikur. Alhamdulillah semua terupdate gitu, terupdate, dan itu semua kerja tim yang paling penting, kerjasama, sehingga ini perlu kita tindak lanjuti dari tim media bapak guru yang terlibat dalam media SMK Negeri 1 Sikur ini. Kami akan menindaklanjutinya ke siswa-siswi, termasuk dari jurusan-jurusan yang memang berkompeten dan memang itu bidangnya, seperti misalnya jurusan DKV, jurusan multimedia, jurusan DG, animasi, dan jurusan yang lain juga yang mempunyai bakat kemampuan di bidang media dan jurnalis. Itu adalah kita akan berikan pelatihan yang kemarin juga sudah kita laksanakan. Seperti itu dulu. Alhamdulillah kalau perkembangan media kami saat ini terus berjalan dan terus terupdate. Apapun bentuk kegiatan di sekolah, program sekolah, kita selalu update untuk masalah media di SMK Negeri 1 Sikur. Mungkin seperti itu ya, Ci ya? Ya, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi ini Pak, tadi kan Pak Guru bilang untuk menindaklanjuti. Jadi perkembangan untuk menindaklanjuti media di SMK 1 Sikur ini bagaimana Pak? Ya, benar sekali. Jadi menindaklanjuti tentu adalah yang kita akan melibatkan untuk kita bisa bimbing, yaitu adalah siswa-siswi yang hebat di SMK Negeri 1 Sikur. Kemarin ikut ya Cik kemarin pelatihan itu ya? Alhamdulillah. Kemarin kita kan sudah melaksanakan BIMTEK, pelatihan untuk jurnalis yang langsung dihadiri oleh Bapak Kabid Kebudayaan, Bapak Fairuz. Jadi luar biasa, itu adalah ilmu yang memang jarang kita dengar dapatkan dari media pun sendiri. Nah, jadi itu langsung dipraktekkan kemarin. Seperti apa menulis yang benar. Nah, jadi seperti apa tata cara menulis berita yang sesuai dengan aturannya. Jadi kan itu adalah bagian dari sekolah ya. Kepala sekolah kemarin langsung menindaklanjuti. Nah,
kebetulan waktu itu sebelum saya jelaskan sedikit tentang tindak lanjut ini, jadi kemarin dari tim media sendiri dari guru SMK Negeri 1 Sikur dipanggil untuk melakukan BIMTEK, program dari Dikbud NTB, ada namanya sekarang ISO ya. ISONet ya. ISO ini adalah tujuannya bagaimana sekarang program-program sekolah yang ada di SMK SMA se-NTB itu bisa dipublikasikan melalui ISONet yang dibuat langsung oleh Bapak Kadis sendiri melalui Bapak Kabid Kebudayaan. Nah, itu adalah tempat kita bisa mengirim berita, tempat kita mempublikasikan program-program sekolah melalui ISONet itu. Sehingga dari situ Pak Kepala Sekolah kita langsung Bapak Hasbi Ahmad itu menindaklanjuti kembali. Nah, dari hasil BIMTEK kami yang kemarin dilakukan di Mataram, di Senggigi, di hotel itu, bahwa menindaklanjuti untuk bisa dilanjutkan kembali ke siswa-siswi atau pelajar untuk SMK Negeri 1 Sikur, dan ini yang pertama di Lombok Timur. Menurut Pak Kabid ya, kemarin kita BIMTEK untuk pelatihan jurnalis siswa itu walaupun hujan kan, tapi semangat dari siswa-siswi termasuk Eci juga yang hadir itu kan manfaatnya luar biasa kan, sangat luar biasa. Sehingga inilah peran penting untuk kita libatkan siswa-siswi menjadi jurnalis-jurnalis yang handal, jurnalis-jurnalis yang profesional, nah, sehingga mampu membuat berita. Karena begini, sedikit saya cerita, kalau berita itu tidak akan pernah habis. Nah, jadi cerita, peristiwa itu untuk dipublikasikan tidak akan pernah habis. Karena di sekolah kita ini aja tidak akan pernah selesai cerita yang kita akan muat, yang akan kita mau tulis. Nah, jadi intinya seperti apa? Kita ingin menulis, ingin merekam suatu kegiatan ataupun aktivitas di sekolah ini, sehingga itulah manfaat besar bagi jurnalis-jurnalis siswa-siswi yang ingin belajar dan berkreativitas. Sehingga kemarin saya selaku koordinator tim media bersama tim-tim juga bahwa tetap akan melakukan pembelajaran seperti apa berita-berita yang sudah dimuat. Nah, rata-rata sekarang semenjak pelatihan itu ya, kita lihat kan dari Eci juga ada, dari Ulis, dari teman-teman kalian yang lain kan sudah banyak yang menulis berita. Yang kita up juga di media SMK Negeri 1 Sikur. Nah, itu adalah hasil dari tindak lanjut yang kita lakukan pada saat BIMTEK dan latihan jurnalis siswa yang kita laksanakan kemarin. Nah, begitu sih Eci ya terkait masalah tindak lanjut dari media kita di SMK Negeri 1 Sikur, sehingga harapan besar bagi SMK Negeri 1 Sikur untuk terus berkreasi, mengembangkan apa yang menjadi kemampuan, apa yang menjadi keinginan, kesadarannya untuk bisa menulis, bagaimana itu bisa dimuat atau dipublikasikan. Begitu ya, Ci ya. Ya, jadi seperti kata Pak Guru tadi berita yang dipublikasikan berarti ini termasuk berita online ya, Pak? Iya, berarti kalau kita publikasi berarti kita libatkan online. Itu seperti itu. Sudah zamannya sekarang kan berbeda. Seperti yang kita tahu sekarang zamannya sudah bukan zaman milenial lagi, gitu, milenial yang generasi Z. Waduh, ini menarik sekali ya. Sekarang yang kita sudah dengar, yang kita sudah tahu, sudah mulai kita dengar ada milenial generasi lanjutannya namanya generasi Z. Nah, ini yang menarik untuk kita bisa tahu dan bagaimana maksud dari generasi Z yang akan dikembangkan oleh anak-anak ini. Seperti itu aja. Ya, jadi menarik sekali nih generasi Z ya. Jadi menurut Pak Guru nih, generasi Z itu gimana sih, Pak Guru? Oh ya, nah, jadi ini mungkin kita akan jelaskan sedikit seperti apa generasi Z. Jadi kalangan generasi Z yang kita sudah dengar sekarang banyak di media-media online juga, bahwa sudah tidak lagi kita zaman milenial. Kalau milenial itu kan bisa semua umur, kalangan umur. Sekarang generasi Z yang lagi viralnya yang kita tahu juga generasinya itu dari umur 8 tahun saja sudah tahu tentang media sekarang kan. Contoh anak-anak kecil aja sudah tahu tentang media, sudah bisa memegang HP. Itu sudah bagian dari generasi Z yang perkembangannya tidak harus media itu dari generasi 17 ke atas. Cuma sekarang dari umur 8 tahun udah memegang media, gitu, memegang HP contohnya seperti itu. Sehingga generasi Z ini adalah kita ambil positifnya, sehingga baru saja selesai kita lakukan juga kan ini dari Kominfo untuk masalah roadshow tentang
literasi digital di sektor pendidikan baru selesai kita laksanakan dari peserta 200 siswa-siswi kita. Ci ikut tadi juga ya? Alhamdulillah ya ikut. Jadi itulah maksudnya yang tadi diikuti itu adalah bagaimana perkembangan generasi Z itu. Bagaimana anak-anak generasi Z itu adalah mampu berkreativitas, menindaklanjuti apa yang menjadi hal yang bisa dipublikasikan yang bentuknya positif atau konten lah itu ya. Konten-konten yang positif. Jadi itu adalah sangat luar biasa untuk bisa kita dikenal. Nah, baik secara pribadi maupun secara umum itu adalah cara salah satu kita untuk melakukan suatu publikasi dan melakukan pengenalan apa yang kita ingin lakukan di media. Sehingga generasi Z ini secara umum bahwa secara khususnya itu penjelasannya adalah bagaimana kemampuan anak sekarang media ini sudah menjadi kebutuhan. Iya, benar sekali. Kebutuhan ini sudah bukan menjadi barang mewah sekarang. Kayak HP, laptop itu bukan sudah menjadi barang mewah sekarang, tapi kebutuhan. Tetapi itulah gunanya pendampingan. Nah, pendampingan dari Bapak Ibu guru kalau berada di sekolah, kalau berada di rumah dari Bapak Ibu orang tua wali. Nah, itulah manfaat dari literasi digital di sektor pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo yang baru kita selesai laksanakan. Itu adalah bagaimana literasi digital ini tepat sasaran dan manfaatnya positif. Iya. Itu yang paling penting, Ci ya. Iya. Sehingga anak-anak muda seperti kalian inilah ya yang sudah tahu dan paham tentang media dan literasinya itu perlu kita lakukan suatu pendampingan untuk bisa dimanfaatkan bagaimana media itu secara positif. Iya tentu. Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh dari pematerinya kan dari Kominfo itu bahwa memang ini sangat penting. 4 pilar dasar literasi digital itu sebagai acuan untuk kita lakukan suatu pendampingan. Misalnya pendampingan dan monitor dan bagaimana 4 literasi digital ini ada namanya skill kultur budayanya, digital budayanya, terus ada digital keterampilannya, di situ ada digital etikanya, digital pengamanannya, safety-nya. Jadi safety-nya itu adalah gimana pengamanan itu bisa kita lakukan pendampingan. Nah, itulah 4 pilar literasi digital itu. Nah, jadi etika, ada pengamanan di situ, ada budayanya juga, maksudnya adalah literasi budaya itu bagaimana mengangkat literasi itu dalam konten budaya. Nah, itu yang sekarang lagi viral-viralnya ya. Iya. Literasi budaya ini. Sehingga itu yang perlu kita manfaatkan dari literasi digital ini dan itu hubungannya dengan perkembangan zaman milenial generasi Z itu. Seperti itu ya. Iya. Jadi sangat perlu pendampingan ya. Iya benar. Ini sangat perlu. Jadi untuk yang harapan Pak Guru untuk kedepannya untuk tim media dan semua koordinator yang di sekolah ini apa Pak? Ya kalau harapan kami tentu harus ada generasi ya. Generasi itu adalah bagian cara kita untuk mengembangkan suatu pembelajaran sehingga memanfaatkan media itu bukan hanya dari tim, tetapi dari siswa-siswi, dari Bapak Ibu guru. Nah, itu juga harus terlibat. Nah, misalnya seperti apa yang kita harapkan dari sekolah, dari tim media, supaya dari jurusan masing-masing di SMK kita ini mempunyai paling tidak media online-nya untuk mempromosikan produk-produk unggulannya. Misalnya seperti Facebook harus punya, terus IG harus punya, hal-hal yang seperti itu harus sekarang sebagai media itu ditahu bahwa kegiatan aktivitas jurusan di SMK Sikur itu seperti ini. Nah, itu harapan kita sehingga itu juga sudah disampaikan, dijelaskan, diinformasikan oleh Bapak Kepala Sekolah supaya kaprok-kaprok dan jurusan-jurusan ini mempunyai media sendiri. Sehingga nanti dari tim media juga meng-up dalam bentuk di website kita gitu di SMK Negeri 1 Sikur. Tentu generasi media ini kita akan
terus lakukan suatu proses pembinaan, pembelajaran seperti hari ini luar biasa ya. Podcast kita di hari ini pertama dari siswi kita sebagai host, Eci, luar biasa. Terima kasih. Terus belajar ya, jangan Iya. pernah lelah dalam belajar itu, tapi bagaimana kita melakukan kebiasaan itu untuk menjadi suatu hal yang luar biasa gitu ya. Dari tim belakang layar juga kreatif kita ini luar biasa, tepuk tangan ya, mantap sekali. Dari tim kreatifnya itu dari jurusan DKV ini saya lihat, terus ada jurusan multimedia, ada jurusan DG. Nah inilah yang kita inginkan, kolaborasi kerjasama antar jurusan untuk menghasilkan suatu produk unggulan yang manfaatnya besar untuk kita bisa publikasikan. Seperti itu ya Cik ya, terima kasih. Teruslah lakukan suatu proses pembelajaran itu intinya. Ya, terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Ini pembelajarannya sangat penting ya teman-teman. Jadi seperti kata Pak Guru itu media sekarang itu perlu pembimbingan ya, perlu pendampingan maksudnya. Pembimbingan, pendampingan itu perlu kita lakukan. Iya, sangat perlu ya. Jadi sekian untuk hari ini. Saya Chelsea dan sebentar dulu Ci, sebelum kita tutup supaya lebih membanggakan kita berada di Dikbud NTB, seperti biasa kita harus yel-yel dulu dah sebagai yel-yel kita ya Pak. Dikbud NTB gitu ya. Dikbud Jadi NTB. Ini ciri khas kita yang harus kita terus publikasikan, terus kita merasa bangga di Dikbud NTB. Terutama kita di bidang SMK yang banyak kita harus lakukan untuk masalah program dan kreativitas kita ya. Iya. Jadi Pak Guru yang nanti kita sama-sama ya. Sama-sama, iya. Coba, masih ingat kan? Tetap Tentu kita di lapangan, masih ingat ya Pak. melakukan itu ya. Iya. Belum ditutup ya, kita Iya. ya dulu untuk Dikbud NTB. Kita mulai Dikbud NTB. Saya bisa hebat luar biasa. Terima kasih. Iya, terima kasih kami ucapkan untuk bintang tamu kita hari ini ya, sama-sama. Pak Guru. Ya, terima kasih. Saya Chelsea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.